ibu, saudari, saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang. Sesaat lagi kita akan bersama memulai kebaktian Minggu kita. Tapi mari kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat minggu ini. Bulan Keluarga 2020, GKI Peterongan Semarang mengangkat tema Faith Over Fear, Iman Mengatasi Ketakutan. Kita akan bersama merenungkan tema besar ini dalam kebaktian-kebaktian Minggu intergenerasi dan berbagai acara menarik. Masih di rumah aja bersama keluarga, mari berkreativitas dalam kegiatan-kegiatan yang seru, seperti menanam bibit bersama, bincang keluarga, dan lomba video singkat My Family in Action. Temukan info lebih lanjut dalam Warta Jemaat dan publikasi yang disebarluaskan. Tim Diakonia Transformatif Komisi Pelayanan Kasih GKI Peterongan telah meluncurkan Beri Beli, sebuah program di mana setiap kita dapat memberi bantuan pada saudara-saudari kita dengan cara membeli produk yang dihasilkan. Program ini awalnya hanya terdapat di dalam aplikasi GKI Peterongan. Kini, Beri Beli juga hadir di Tokopedia. Mari kita dukung saudari-saudara kita dengan cara temukan toko Beri Beli di aplikasi Tokopedia atau kunjungi melalui situs tokopedia.com/beribeli. Follow toko Beri Beli. Pilih dan beli produk yang ada di toko Beri Beli. Setelah menerima barang, berikan penilaian dan ulasan saudara. Jalan-jalan ke pasar Minggu, jangan lupa masker dan topi. Mari kita saling membantu dengan belanja di Beri Beli. Teman-teman, pernah nggak sih kita memiliki pendapat yang berbeda dengan orang lain? Pernahkah terlintas di pikiran kalau berbeda pendapat pasti akan dimusuhi? Terus gimana ya seharusnya sikap kita apabila ada orang lain yang memiliki perbedaan pendapat dengan kita? Nah, jawabannya cuma ada di Persekutuan Pemuda dan Penyambutan Mahasiswa Baru minggu ini bareng pembicara kece, Pendeta Yohanes Putra Pratama di hari Sabtu 10 Oktober 2020 jam 17.00 via Zoom. Kami mengundang semua mahasiswa baru untuk bisa bergabung bersama @kompa.peter. See you! Buat teman-teman yang belum masuk di grup WhatsApp khusus webinar dan Persekutuan Kompa, boleh langsung chat admin Instagram atau pengurus atau teman-teman pemuda terdekat. Jika saudara ingin mendapatkan peneguhan dan pemberkatan pernikahan di GKI Peterongan Semarang, saudara harus mengikuti pembinaan pranikah terlebih dahulu. Bina pranikah akan diadakan selama 3 hari pada jam-jam berikut. Kamis 29 Oktober 2020 pukul 16 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Jumat 30 Oktober 2020 pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Sabtu 31 Oktober 2020 pukul 8 sampai 13.30 waktu Indonesia Barat. Daftarkan diri saudara ke kantor gereja pada jam kerja paling lambat tanggal 24 Oktober 2020. Akan dikenakan biaya Rp150.000 per pasangan calon mempelai untuk biaya konsumsi dan materi pembinaan. Mari ikuti bersama Bible Fest 2020 Online Edition yang mengangkat sebuah tema Generational Curse. Apakah kutuk turunan sungguh-sungguh ada? Dan bagaimana kita menyikapinya pada hari Selasa 6 Oktober 2020 pukul 18.30 sampai dengan selesai dengan pembicara Pendeta Asigor Sitanggang, dosen Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Masih di rumah aja melalui aplikasi Zoom maupun live streaming di kanal YouTube GKI Peterongan. Juga melalui audio streaming di radio.gkipeterongan.org. Gratis, tidak dipungut biaya apapun. Lihat info lebih lanjut pada warta, situs, dan media sosial resmi GKI Peterongan atau pada publikasi yang disebarluaskan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini.
Saudara, mari kita awali ibadah ini dengan pengakuan bahwa ibadah kita berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dimanapun berada. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian, seperti biasa bahwa di dalam bulan Oktober kita akan memperingati bulan keluarga. Sekalipun kita tidak bisa hadir secara tatap muka, tetapi nuansa bulan keluarga ini akan tetap kita hadirkan, baik melalui ibadah minggu ataupun rangkaian acara yang lain. Nah, konsep ibadah minggu di bulan Oktober ini adalah ibadah intergenerasi, di mana ibadah ini mengajak seluruh anggota keluarga, baik dewasa, lansia, anak-anak, remaja, pemuda, semua beribadah bersama. Kita memuji Tuhan bersama dan mendengarkan firman bersama-sama. Di samping itu juga ada petugas-petugas dari beberapa keluarga yang sudah dipilih untuk terlibat di dalam doa pengakuan dosa maupun doa syafaat. Nah, saudara, rangkaian kegiatan yang lain bisa Bapak Ibu Saudara dapatkan informasinya dari media sosial GKI Peterongan maupun dari grup-grup WA atau juga warta digital yang disebarkan. Nah, salah satunya adalah menanam bibit. Bapak Ibu Saudara sudah terima ya bibitnya? Karena beberapa waktu yang lalu sudah dibuka pendaftaran dan sekarang sudah dikirimkan. Nah, rawatlah bibit itu bersama-sama, sehingga kita nanti bisa memanen dan menikmatinya juga bersama-sama seluruh anggota keluarga. Kita akan melihat pertumbuhan dari bibit itu, di mana itu menggambarkan pertumbuhan iman kita juga. Nah, saudara, selain itu akan ada kegiatan origami passing. Nah, origaminya berbentuk burung. Kenapa burung? Karena simbol bulan keluarga kita juga berbentuk burung, saudara. Burung ini menggambarkan sebuah kebersamaan, karena biasanya burung ini terbang bersama-sama, menghadapi tantangan bersama-sama. Dan ada kegiatan melalui TikTok ya yang biasa dilakukan. Nanti Anda bisa saksikan di akhir rekaman ibadah ini, bagaimana kegiatan untuk origami passing. Dan selain itu setiap hari Sabtu ada bincang keluarga. Anda bisa saksikan melalui YouTube, Facebook, atau Instagram GKI Peterongan. Akan ada juga ibadah dalam rangka ulang tahun GKI Peterongan ke-54 di tanggal 31 Oktober. Dan selain itu ada beberapa lomba-lomba yang bisa diikuti menurut kategori usia saudara. Lomba cerita untuk anak-anak, lomba membuat quote untuk remaja, pemuda, dewasa muda, dan lomba menulis untuk dewasa dan lansia. Mari bersama-sama kita meriahkan rangkaian acara bulan keluarga ini melalui keikutsertaan kita semua. Nah, saudara, tema di dalam bulan keluarga ini adalah faith over fear. Ya, bagaimana kita memahami iman menghadapi segala ketakutan yang ada. Dimulai dari minggu ini, don't label me. Bagaimana kita berelasi di dalam keluarga kita, sehingga kita menjadi keluarga yang sehat, dan ke depan kita pun bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Besar kecil, semua diterima oleh Tuhan, tidak ada yang diberi label buruk, karena Tuhan pun mengasihi kita semua. Yesus memanggil, mari segera. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat datang. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu tidak benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Mari saudara, dengan segala kerendahan hati kita datang menghadap Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita.
Allah yang Maha Baik, kami datang dengan segala keberadaan kami. Kami sadar Allah selalu merancangkan apa yang terbaik dalam hidup kami, sesuai rancangan agung-Mu. Namun acap kali kami membandingkan kondisi kami dengan orang lain yang lebih baik dari kami. Hingga rasa syukur kami berubah menjadi perasaan kurang beruntung. Bahkan tak jarang kami menghitung-hitung perbuatan baik dan kesalehan kami terlalu tinggi. Dan kami mengira harusnya kami layak lebih beruntung daripada orang lain. Ya Allah, betapa jahatnya kami. Ampunilah kami. Ya Kristus, ampuni juga kami sebagai orang tua. Sering kami terlalu cepat memberi stempel buruk kepada orang lain, termasuk bagi anak-anak kami, tanpa meminta penjelasan atau memahami duduk persoalan dengan jelas. Kami terlalu terburu-buru menyalahkan, bukan memberikan jalan keluar. Kami lebih senang menjadi hakim yang memberikan sanksi-sanksi, bukan solusi. Perkataan yang keluar dari mulut kami acap kali lebih banyak dari seharusnya. Ampunilah kami, ya Kristus. Ya Bapa, maafkan kami jika kami sering menganggap remeh orang-orang di sekitar kami. Pembantu kami, Pak Sopir, Bapak tukang parkir, dan juga Pak Satpam. Padahal mereka juga Tuhan kasihi, sama seperti Bapa mengasihi kami. Berkatilah mereka sama seperti Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka Ia sediakan anugerah-Nya bagi kita. Lukas pasal 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Amin. Syukur kepada Allah bahwa di dalam Kristus kita semua telah diampuni. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Betapa indahnya kasih sayang Tuhan kepada umat manusia, siapapun kita, besar dan kecil, dikasihi oleh Allah. Mari kita akan belajar kembali akan kasih Allah itu melalui pemberitaan firman, maka kita siapkan hati melalui doa kita. Mari kita berdoa. Bimbinglah kami ya Bapa, di dalam memahami agungnya dan dalamnya cinta kasih Tuhan, yang tak pernah membedakan orang, yang mampu melihat kedalaman hati, yang memberikan kasih tanpa batas, tanpa syarat. Kami rindu untuk mempelajari kasih Tuhan, supaya kami pun hidup sebagai pelaku-pelaku kasih terhadap orang-orang di sekitar kami. Bimbinglah kami ya Bapa, baik orang dewasa maupun anak-anak, supaya kami semua dapat memahami bagian firman Tuhan ini, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan godaan dan tantangan.
Kami serahkan hati dan pikiran kami ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Istirahatlah pun tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah dia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundangnya mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing dan domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan, hai hamba-hambanya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan, hai hamba-hambanya, pujilah Ia merendahkan diri untuk melihat
melihat ke bumi dan ke langit, ditegakkannya orang yang hina, orang miskin diangkatnya, orang yang hina rendah didudukannya bersama bangsawan, didudukannya wanita mandul jadi ibu anak-anak. Haleluya, pujilah Tuhan, hai hamba-hambanya, pujilah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, pernah tahu tokoh ini? Ya, pasti semua orang tahu ini adalah Nobita. Dari sebelum saya ada, saya anak-anak, dan sekarang saya dewasa, tokoh ini masih terus ada dan terus ditayangkan di televisi maupun bioskop. Nah, saudara, siapa Nobita? Seorang anak yang terkenal dengan kecengengannya, suka tidur, dan sebagainya. Dan Nobita ini punya teman, saudara, namanya Giant dan Suneo. Mereka dua teman yang sayangnya tidak berlaku baik terhadap Nobita, tetapi suka mengganggu Nobita dan suka mengatai, meledek, memberikan pelebelan-pelebelan terhadap Nobita. Mereka sering mengatakan, "Hei kamu anak malas, hei kamu anak bodoh, hei kamu anak cengeng, kamu itu tidak bisa apa-apa, kamu itu lemah," bahkan disenggol sedikit jatuh. Mereka suka ngerjain Nobita dan akhirnya Nobita selalu menangis. Dan kepada siapa Nobita menangis? Ada Doraemon yang selalu bersiap menolongnya dengan peralatan-peralatan ajaib. Dan masih ada satu temannya perempuan namanya Shizuka yang juga berlaku baik terhadap Nobita. Nah, saudara, kisah di dalam film ini menggambarkan bagaimana seringkali kita mudah untuk memberikan label kepada seseorang. Dan akibatnya orang yang diberi label itu akhirnya merasa memang aku seperti itu, sehingga sulit untuk berubah. Nobita yang selalu dikata-katain bodoh, malas, cengeng, tukang tidur, akhirnya merasa, ya memang aku nggak bisa apa-apa. Jadi begitu ada kesulitan sedikit, dia selalu nangis. Begitu dia tidak bisa mengerjakan sesuatu, dia dengan segera minta tolong kepada Doraemon. Tidak ada usaha yang dilakukannya. Dan itu dampak dari sebuah pelebelan. Anak-anak tahu label? Label itu sebuah petunjuk tentang apa yang ada atau isinya apa mengenai sesuatu yang diberi label. Paling gampang kalau anak-anak lihat label harga. Nah, sebuah barang ada label harganya ya. Label harga itu menunjukkan barang ini harganya berapa. Kualitasnya seperti apa. Kenapa dia diberi harga sekian. Dan biasanya kalau barang sudah ada labelnya nggak bisa ditawar. Ya, kita tawar-menawar di tempat-tempat yang nggak ada label harganya. Tapi di toko-toko yang barangnya ada labelnya itu tidak bisa ditawar. Dan itulah kehidupan kita. Ketika kita sudah mendapatkan label, kita sulit untuk diubah. Karena seringkali kita menghidupi apa yang dilabelkan kepada kita. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Apakah anak-anak suka memberi label kepada teman-teman kalian? Mungkin dengan sebutan si malas, si kurus, si buruk, si pengantuk, dan seterusnya. Atau papa mama mungkin juga pernah memberikan label kepada anak-anaknya. Anakku itu susah diatur. Anakku itu bandel, tukang marah. Anak-anakku males, kalau disuruh ngerjain PR mesti harus diteriakin dulu. Dan segudang label lainnya. Atau mungkin sebaliknya, ada anak-anak yang juga suka melabeli orang tuanya. Papaku galak, mamaku cerewet, orang tuaku kolot, dan seterusnya. Atau mungkin justru kitalah yang menjadi korban dari sebuah pelabelan tertentu. Bagaimana perasaan kita ketika kita diberikan sebuah label? Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan.
apa sih dampak dari sebuah pelabelan dan bagaimana kita mesti mengatasinya. Nah, tokoh yang pertama saudara yang kita bisa lihat adalah Samuel. Samuel ini seorang nabi dan dia sedang sedih. Kenapa? Karena raja pertama yang telah diurapinya yaitu Saul kini ditolak oleh Tuhan. Karena Saul telah memberontak kepada Tuhan, tidak lagi taat kepada Tuhan, dikasih perintah malah dilanggar, bahkan berani membela diri seolah-olah Tuhan itu tidak tahu apa-apa. Maka Tuhan marah dan menolak Saul. Maka sekarang Israel tidak punya raja. Nah, saudara, karena Samuel ini terus-menerus sedih, maka Tuhan menegur Samuel. Jangan terus-terusan sedih. Sekarang bangkit, kembali berkarya. Nah, apa karyanya? Dengan mengurapi raja kedua pengganti Saul. Nah, caranya bagaimana? Samuel kan tidak tahu siapa penggantinya Saul. Dan Samuel juga takut nanti kalau Saul marah bagaimana. Lalu Tuhan berikan cara untuk membuat sebuah upacara persembahan korban. Lalu mengundang Isai dan anak-anaknya datang ke situ. Nanti Tuhan yang akan tunjukkan siapa yang akan menjadi penggantinya Saul. Nah, saudara, ketika Samuel akhirnya berjumpa dengan Isai dan anak-anaknya, muncullah anak yang pertama, namanya Eliab. Apa yang dikatakan Samuel ketika melihat Eliab? Wah, inilah orang pilihan Tuhan. Kenapa Samuel berkata begitu? Karena di ayat ke-7 ya dikatakan Samuel melihat paras dan perawakan yang tinggi dari Eliab. Sehingga Samuel merasa inilah raja pilihan Tuhan. Tapi ternyata Tuhan malah mengatakan, aku sudah menolaknya. Aku tidak melihat paras, tidak melihat perawakan. Nah, saudara, kenapa Samuel punya pandangan bahwa yang parasnya elok dan yang perawakannya tinggi itu pantas untuk menjadi raja? Nah, kita ingat-ingat, saudara. Waktu Tuhan memilih Saul, ada sebuah keterangan yang mengatakan begini. 1 Samuel 9 ayat 2. Ya. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul. Seorang muda yang elok rupanya, tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Nah, rupanya dari pernyataan itu, saudara, Samuel punya konsep, oh, kalau yang dipilih jadi raja itu yang badannya tinggi besar, gagah, yang parasnya elok. Ternyata Samuel salah memahami konsep pilihan Tuhan. Kebetulan waktu itu Saul memang badannya tinggi, parasnya elok. Tapi itu bukan syarat Tuhan memilih Saul. Jadi ketika sekarang Tuhan memilih raja yang kedua, bukan itu syaratnya. Sehingga apa yang dilihat Samuel dari anak-anak Isai itu bukan dari penampilannya, tetapi ada sesuatu yang lain. Jadi saudara, Samuel ternyata jatuh pada sebuah konsep pelabelan bahwa yang pantas jadi raja adalah orang yang tinggi gagah. Tapi ini jelas konsep yang keliru. Lalu yang kedua, saudara, Isai. Nah, ini yang diundang oleh Samuel untuk datang ke upacara pengorbanan. Nah, saudara, Samuel itu tidak pernah bilang ke Isai kalau dia datang ke situ mau memilih salah satu anaknya untuk menjadi raja. Yang Samuel katakan adalah datanglah ke upacara persembahan korban. Jadi Samuel mengadakan upacara persembahan korban, Isai dan anak-anaknya semuanya diundang. Tapi apa yang terjadi, saudara? Isai ternyata hanya mengajak 7 anaknya laki-laki yang sudah dewasa. Sedangkan yang satu, yang paling kecil, yang bungsu, ditinggal untuk tetap menggembalakan domba. Tidak diajak, saudara. Jadi rupanya di dalam diri Isai ada sebuah konsep pelabelan. Yang kecil, yang bungsu, jangan ikut-ikutan urusan orang dewasa. Upacara persembahan korban ibadah ini adalah urusan orang dewasa. Kamu masih anak-anak, gak usah ikut-ikutan. Gak usah ikut ibadah, gak usah ikut persembahan-persembahan korban. Ini urusan dewasa. Jadi Daud, si anak yang paling bungsu, tetap ditinggalkan kerjaanmu. Cuman menggembalakan domba. Tentu ini pun konsep yang keliru. Melebeli anak kecil gak bisa apa-apa dan jangan ikut campur urusan orang dewasa. Itu bukan hal yang tepat. Nah, oleh karena itu saudara, Tuhan
ingin mengubah konsep dari orang-orang ini supaya mereka memiliki cara pandang yang benar. Nah, apa yang Tuhan ubah, saudara? Yang pertama terhadap Samuel. Mari kita lihat lagi 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi Tuhan ingin mengajarkan kepada Samuel, jangan cuma lihat tampilan lahiriahnya. Kalau nilai seseorang jangan cuma lihat wajahnya atau perilakunya yang mungkin pura-pura baik, dari bajunya yang sangat rapi, yang sangat mahal, jangan dinilai dari itu. Tetapi lihat hatinya, apakah dia orang yang tulus, apakah dia sungguh mengasihi Tuhan, bagaimana kondisi hatinya, itu yang dilihat. Dan yang mampu melihat hati tentu hanya Tuhan saja. Oleh karena itu, kita mesti hidup dekat dengan Tuhan, supaya kita tidak salah menilai. Menilai orang tetap perlu, saudara, supaya kita tidak tertipu atau kita tidak mudah dibodohi. Tetapi bukan menilai dari sudut pandang kita sendiri, melainkan menilai berdasarkan isi hati Bapa. Menilai berdasarkan sudut pandang Allah yang mampu melihat kedalaman hati. Nah, terhadap Isai yang juga punya pola pandang yang keliru, Tuhan pun memberikan sebuah pengajaran. Dan ini disampaikan melalui Samuel, saudara. 1 Samuel pasal 16 ayat 11b, Samuel berkata kepada Isai demikian, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Jadi karena tadi Isai sudah membiarkan anak yang paling kecil itu tetap diam di rumah, sekarang Tuhan mau katakan, yang kecil ini pun berhak loh untuk ikut serta. Yang kecil jangan ditinggal sendirian, yang kecil perlu dilibatkan. Tuhan tidak kemudian meminta yang besar-besar jangan ikut, enggak. Yang besar maupun yang kecil, semuanya diajak ikut serta. Maka ibadah pun, saudara, sebetulnya ibadah juga untuk semua kalangan, yang besar maupun yang kecil, yang dewasa maupun yang muda. Maka hari ini di dalam bulan keluarga kita berlatih, ayo ibadah bareng-bareng. Jangan dikotak-kotakkan, dikamarkan sendiri-sendiri. Mari kita ibadah bersama. Bahwa ada pendalaman untuk masing-masing sesuai kelompok usianya, enggak apa-apa, saudara. Tetapi ada satu momen di mana kita belajar firman Tuhan bersama-sama, kita datang menghadap Tuhan bersama-sama, kita mengikuti upacara ibadah ini bersama-sama. Besar kecil semuanya terlibat, jangan ada yang disisihkan. Dan terhadap Samuel, Isai dan juga anak-anaknya, Tuhan memperlihatkan sesuatu yang selama ini mungkin masih sulit dipahami oleh mereka. Di dalam pasal 16 ayat 12 dikatakan kemudian disuruhnyalah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tapung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Isai si bapak, 7 kakaknya laki-laki yang sudah dewasa, mereka belajar bahwa yang paling kecil ini pun bisa dipakai oleh Tuhan. Tuhan tidak hanya memakai Saul yang tinggi besar, yang gagah perkasa, tetapi juga memakai Daud yang masih kecil, yang masih imut. Semuanya bisa dipakai oleh Tuhan, tidak perlu dibeda-bedakan. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita belajar bagaimana konsep pandang yang benar terhadap sesama kita. Pertama-tama terhadap anggota keluarga kita, dan terlebih juga ketika kita berada di lingkungan yang lebih luas, bagaimana kita memandang sesama. Hati-hati dengan pelebelan. Pelebelan hanya akan membentuk atau menciptakan generasi-generasi yang tidak mandiri, yang tidak tangguh, tetapi generasi yang kerdil, yang tidak bisa berkembang. Karena mereka pun sudah mencap dirinya sendiri, aku memang tidak bisa apa-apa. Aku memang orang yang hina. Aku memang selalu kalah dari kakakku. Aku memang tidak lebih baik dari adikku. Aku tidak bisa seperti papa mamaku yang begitu terpandang hebat kaya raya. Aku enggak bisa. Anak-anak yang terbiasa dilabeli dengan hal-hal yang buruk
akan punya cara pandang yang buruk pula terhadap dirinya sendiri. Jadi dia tidak bisa bertumbuh. Sekalipun secara biologis badannya terus bertumbuh besar, tapi hatinya mengkerut. Cara berpikirnya sempit karena tidak pernah diberi kesempatan untuk berkarya. Generasi yang apatis, yang masa bodoh. Semua yang tahu itu papa mama kok. Yang pintar itu adikku. Adikku lebih dipercaya. Semuanya diserahkan adikku. Aku tidak pernah dikasih tugas. Ya sudah toh. Jadi ketika dia mulai masuk dunia kerja, kalau tidak disuruh ya tidak jalan. Tidak punya inisiatif karena memang tidak pernah dipercaya. Semua orang lain, saya nggak bisa apa-apa, cuman bisa begini. Jadi kalau dimarahin, ya dia akan dengan mudah mengatakan, ya memang saya begini. Kalau mau ya diterima, nggak mau diterima, ya nggak apa-apa. Pasrah, tidak punya daya juang, cuek. Dan akan melahirkan juga generasi yang sakit. Bukan sakit sekedar secara fisik tetapi sakit hati. Yang terus terpendam dan akhirnya menjadikan sebuah amarah kebencian yang meledak-ledak. Akan menghasilkan orang-orang yang keras, yang kasar, bahkan yang jahat. Oleh karena itu saudara, mesti ada yang perlu kita lakukan. Kalaupun sudah terlanjur, bukan berarti tidak bisa dibenahi. Kalau belum terlanjur, jangan sampai kita terjebak pada proses pelebelan. Itu menyakitkan. Yang harus kita lakukan sebagai orang tua adalah menata hati, pikiran, dan kata. Menata hati kita untuk memahami perasaan anak-anak. Anak-anak walaupun masih kecil, walaupun masih muda, punya perasaan loh. Anak-anak bukan robot. Anak-anak bukan benda mati. Mereka adalah manusia seutuhnya. Ukurannya mungkin memang masih kecil. Tapi hatinya utuh, jiwanya utuh. Jadi kita nggak bisa katakan, anak-anak itu tahu apa sih. Aku kata-katain begini paling ya nggak tahu. Nggak bisa. Anak-anak bisa mampu meresap apa yang kita katakan. Bahkan perasaan amarah yang kita keluarkan melalui kata-kata itu pun anak-anak bisa menangkap dengan segera. Hargai perasaan anak-anak. Jangan sakiti hati anak-anakmu dengan perkataan-perkataan yang menista, perkataan-perkataan yang merendahkan dan seterusnya. Tata hati kita untuk bisa memahami isi hati anak kita. Ubah konsep-konsep yang keliru. Bahwa anak yang tidak bisa melakukan sesuatu itu pasti anak yang bodoh. Kalau anak yang pertama tidak bisa melakukan seperti anak yang kedua, maka anak pertama lebih jelek daripada anak kedua. No. Ubah cara pandang kita, ubah konsep-konsep kita. Semua anak itu berharga. Temukan bakatnya apa? Temukan kepandaiannya apa? Itu tugas orang tua. Jadi tugas orang tua bukan melebeli anak. Tugas orang tua bukan untuk menjelek-jelekan anak. Tapi tugas orang tua justru untuk menemukan potensinya apa. Ubah cara pandang kita dan maka kita akan mengubah tutur kata kita. Menata sedemikian rupa supaya jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Walaupun kita sedang lelah, kita merasa nggak sabar. Sudah dikasih tahu beberapa kali kok ya masih salah itu gitu terus gitu ya. Sabar saudara, tata kata-kata kita secapek apapun kita. Jangan sampai terlontar kata-kata yang menyakitkan karena itu tidak pernah bisa ditarik balik. Tata hati, pikiran, dan perkataan kita. Dan kalau sudah terlanjur, seberat apapun itu, minta maaf kepada anak-anak kita. Atau kalau itu kita lakukan kepada cucu, ya mintalah maaf kepada cucu. Peluk mereka, sampaikan dengan sejujurnya dan penuh kerendahan hati. Papa, mama, opa, oma, sudah salah terhadap kamu. Maaf ya, papa, mama janji tidak akan mengulangi. Dan buktikan kalau memang kita serius mau berubah. Jangan ulangi kesalahan kita lagi. Jangan lontarkan lagi kata-kata yang buruk. Jangan ulangi lagi tamparan-tamparan atau perbuatan-perbuatan kita yang kasar. Minta maaf saudara, itu akan membuat anak-anak kita bangga. Kalau mereka cerita ke teman-temannya, mereka akan ceritakan, papa mamaku luar biasa. Tapi kalau kita terus membela diri, kita terus ingin tampak benar di hadapan anak-anak, anak-anak tidak akan pernah menceritakan yang baik tentang kita. Anak-anak akan terus diliputi dengan luka dan membeberkan ke dunia betapa buruknya orang tuanya.
Akhirnya mereka pun melakukan yang sama seperti kita, memberi label terhadap kita. Ayo papa mama, opa oma, kalau ada anak-anak sekitarmu, pakai momen ini. Selesai ibadah ini, peluk mereka. Minta maaf kalau kita memang pernah melontarkan kata-kata yang tidak pas. Kalaupun kita nggak sadar apa ya yang sudah saya ucapkan, coba tanya. Dek, Kak, ada ndak kata-kata yang pernah menyakiti kamu? Ada ndak kata-kata papa mama yang mungkin papa mama lupa atau tidak sadar, tapi itu sudah melukai kamu? Diskusikan hal ini. Jangan malu saudara, mumpung kita di rumah saja. Punya banyak waktu untuk membenahi kekusutan-kekusutan dalam keluarga. Jangan sampai momen ini hilang. Kita tidak berharap akan ada virus ini di tahun-tahun berikutnya kan. Cukup sekali ini saja kita mengalami masa pandemi dan kita harus di dalam rumah untuk waktu yang lebih panjang. Manfaatkan itu untuk memperdamaikan seisi rumah kita. Dan yang ketiga, besarkan hati anakmu, beri dukungan, buka kesempatan. Jangan cuma tunggu ada kesempatan, tapi buka kesempatan supaya anak-anak ini bisa berbesar hati, anak-anak ini bisa pulih, dan anak-anak ini bisa menemukan jati dirinya yang sehat, yang benar di hadapan Tuhan. Dan lalu bagaimana dengan anak-anak? Jangan berarti anak-anak cuma nunggu papa mamanya minta maaf ya. Kalau mereka belum bisa melakukan itu, anak-anakku, tetap hormatilah orang tuamu. Gak perlu dibales. Kalau orang tua kita belum tahu mengerjakan apa yang benar, bukan berarti kalian harus niru-niru yang tidak benar itu. Jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan. Hormatilah orang tuamu. Jangan pernah mengata-ngatai mereka. Jangan pernah memberikan pernyataan-pernyataan yang buruk terhadap mereka. Hormati. Dan kalau papa mamamu sudah minta maaf, opa oma kakek nenekmu sudah minta maaf, maafkan mereka. Jangan simpan sakit hati. Ya, jangan jadi anak-anak yang bertumbuh dalam kepahitan. No, buang semua kepahitan itu. Jangan juga jadikan ini sebagai alasan untuk cari-cari pelampiasan. Jadi anak yang ugal-ugalan di luar, jadi anak dengan pergaulan yang tidak benar. Jangan. Kasihilah dirimu sendiri karena Tuhan juga mengasihi kamu. Jangan dirusak. Engkau itu berharga di mata Tuhan. Anak-anakku, apapun kondisimu, bagaimanapun perlakuan orang lain di sekitarmu, Tuhan tetap mengasihi engkau. Jadi jangan rusak dirimu sendiri dengan melakukan hal yang buruk. Maafkan orang tuamu. Bahkan kalaupun mereka belum mampu minta maaf, jangan simpan sakit hati itu. Buang kepahitanmu. Dan yang ketiga, bertumbuhlah secara sehat dengan tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Kembali pada cerita Daud. Walaupun Daud sempat dianggap anak kecil yang tidak bisa dan tidak tahu apa-apa. Ketika ia memberanikan diri datang di medan perang untuk menengok kakak-kakaknya sedang berperang. Dan ternyata mendapati kakak-kakak ini sedang menghadapi musuh yang begitu besar, yaitu Goliat. Lalu dia menawarkan diri untuk membantu. Kembali kakak-kakaknya pun melebeli dia. Kamu itu anak kecil, bisa apa? Nanti kamu malah mati. Kami aja yang bisa berperang aja takut, toh apalagi kamu anak kecil. Gak tahu apa-apa, gak bisa apa-apa. Daud tidak ciut nyalinya. Daud tidak terpuruk dan ikut serta melebeli dirinya, aku anak kecil yang gak bisa apa-apa. Tidak. Karena Daud dekat dengan Tuhan, dia tahu apa yang harus dikerjakannya. Dia tetap bertumbuh sebagai pribadi yang sehat. Sampai pada waktunya yang tepat, ia naik tahta menggantikan Saul dan menjadi seorang raja yang luar biasa, yang bisa memerintah dengan sangat bijaksana, yang bisa mengalahkan musuh-musuhnya, yang dihormati di mana-mana, bahkan di sepanjang zaman generasi-generasi berikutnya terus mengenal Daud sebagai pribadi yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku sekalian, biarlah kita belajar untuk memiliki sikap diri yang benar. Jangan pernah memberikan pelabelan, karena labeling itu hanya akan membuat rusak baik diri kita sendiri maupun orang-orang yang kita berikan label. Bertumbuhlah menjadi pribadi-pribadi yang sehat, menjadi orang-orang yang positif, bertumbuhlah dalam firman Tuhan, selesaikan kalau ada hal-hal yang tidak beres, maka kita akan menjadi keluarga-keluarga yang harmonis, dan ke depan tantangan apapun itu kita siap hadapi, karena di dalam keluarga kita sendiri semuanya sudah beres. Kiranya Tuhan menolong kita semua, Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga, dan Tuhan akan memulihkan setiap kondisinya.
Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah dengan hati yang terarah pada Kristus, kita ikrarkan kembali janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pulihkanlah setiap kehidupan keluarga kami. Jikalau ada luka-luka di sana, karena cara berpikir kami yang selama ini keliru, yang menghasilkan tutur kata dan perbuatan-perbuatan yang keliru. Kiranya Engkau menolong kami untuk memperbaiki segala sesuatunya. Walaupun mungkin sulit, karena hal itu sudah terlanjur terjadi bertahun-tahun lamanya. Orang tua menyakiti anak, suami menyakiti istri, istri menyakiti suami, anak menyakiti orang tua. Ampunilah segala kesalahan kami ini Bapa, akibat ketidaktahuan kami. Tetapi hari ini ketika kami mendengar firman Tuhan, kami rindu untuk dipulihkan. Kami rindu untuk memperbaiki sikap diri kami, untuk lebih menghargai sesama kami, untuk lebih bersikap positif terhadap orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami meminta maaf dan memaafkan, sehingga pemulihan itu terjadi dalam rumah tangga kami, dan kami bisa hidup dengan masa depan yang cerah, dengan pengharapan-pengharapan yang lebih terbuka terhadap pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga rindu menjadi keluarga yang terus berkarya untuk memperbesar nama Tuhan, berkarya menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Jikalau keluarga kami sendiri belum sehat, bagaimana mungkin kami mengerjakan perkara-perkara besar yang Tuhan sedang percayakan kepada kami? Tolonglah kami Bapa, dan kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau yang akan memulihkan kami semua dan menolong kami berjalan di jalan Tuhan yang benar, menolong kami untuk berlaku dengan lebih baik dan mengerjakan segala kehendak Tuhan yang sungguh indah dan manis. Bapa Surgawi, saat ini kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih studi. Biarlah mereka boleh terus belajar dengan tekun, sekalipun melalui media online. Mungkin mereka jenuh, capek, mungkin mereka kurang paham, namun Engkau yang tetap menuntun anak-anak ini dalam proses belajarnya, dan juga menuntun masa depannya, supaya menjadi anak-anak yang tetap bisa berprestasi di bidangnya masing-masing, dan boleh berkarya seturut dengan panggilan Tuhan. Dan berkati kami yang bekerja, kiranya Engkau menolong kami untuk tetap berkarya di tengah himpitan-himpitan, di tengah segala kondisi yang terbatas. Tolong kami untuk berkreasi, tolong kami untuk bisa membuka jalan yang selama ini tertutup, sehingga di dalam bimbingan tangan kasih Tuhan, kami menemukan jalan itu dan dapat mengerjakan hal yang baru dengan anugerah dari Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk kondisi perekonomian di negara Indonesia.
Kalau ada beberapa prediksi yang mengatakan Indonesia akan memasuki masa resesi, oh Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu yang turun atas negeri ini. Engkau tahu seberapa kemampuan kami ya Bapa. Tolonglah kami untuk tidak sampai pada kondisi yang benar-benar terpuruk. Tapi bangkitkanlah kami, berikanlah daya juang kepada seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh pemimpin bangsa ini. Supaya bersama-sama kami bisa mengatasi gejolak ekonomi yang timbul akibat pandemi ini. Dan kami juga tetap memohon kasih karunia-Mu kepada seluruh elemen dalam negeri ini untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang belum selesai. Biarlah setiap orang bertanggung jawab atas kehidupan dirinya dan juga kehidupan sesama. Bertanggung jawab untuk menjaga jarak, untuk memakai masker, dan untuk menjaga kebersihan diri. Supaya penyebaran virus ini tidak terus berlangsung dan tidak sampai membuat kewalahan tenaga medis ataupun pihak-pihak terkait. Kami juga berdoa untuk seluruh bangsa di dunia ini yang terus berjuang untuk mengatasi pandemi ini. Bapa, kiranya Engkau yang memberikan kemampuan bagi umat manusia dan menolong kami berlaku dengan bijak, dengan akal sehat, dan juga dengan hati yang tulus, sehingga semuanya bisa segera selesai dengan baik. Bapa Surgawi, kami juga serahkan untuk rangkaian bulan keluarga di GKI Peterongan. Berkati panitia yang telah menyusun acara-acara tersebut, kiranya Engkau beri kemampuan untuk bisa mempersiapkan dan melaksanakannya dengan baik. Berkati sarana prasarana yang digunakan, karena semuanya kami hanya bisa lakukan secara online. Kiranya media-media yang Tuhan sudah sediakan, semuanya dapat dimanfaatkan dengan seoptimal mungkin. Dan mampukan kami sebagai jemaat Tuhan untuk bisa mengikutinya pun dengan sarana yang Tuhan sudah berikan. Tolonglah kami juga untuk tetap mensupport, baik di dalam doa-doa kami dan juga keikutsertaan kami dalam rangkaian acara tersebut. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh doa syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah berkenan mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita bersama diajak untuk menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan melalui 1. Transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun dari warta digital. 2. Scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. 3. Memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor tata usaha gereja. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nas yang saya ambil dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, siapakah kami ini sehingga sanggup memberi kepadamu? Engkau-lah yang menciptakan kami, dan dari tangan-Mu lah yang membentuk diri kami. Sebab itu dengan merendahkan diri, kami serahkan sebagian dari rezeki kami. Terimalah dan kuduskanlah persembahan umat-Mu ini ya Tuhan, agar layak dipergunakan untuk gereja-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, jadilah pribadi-pribadi yang positif, pribadi-pribadi yang bersinar terang menerangi dunia ini, melalui sikap kita yang manis, yang sopan, yang membangkitkan semangat. Baik orang dewasa maupun anak-anak, mari bersama-sama kita menjadi orang-orang yang bersinar terang, karena itulah yang dikehendaki oleh Yesus.
hendaknya. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudaraku, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera serta seluruh anggota keluargamu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.